Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Jusairama, NIM 1803111001005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman perencanaan tata guna lahan di Indonesia. Latar belakang dari makalah ini adalah perencanaan penggunaan lahan merupakan penilaian yang sistematik terhadap lahan untuk mendapatkan alternatif penggunaan lahan dan memperoleh opsi yang baik dalam memanfaatkan lahan agar ke depannya tetap dapat digunakan oleh generasi selanjutnya. Pemanfaatan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan pemukiman. Permasalahan tata guna lahan terletak pada pedoman yang dimana seringkali diabaikan oleh pelaku tata guna lahan. Rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana perencanaan tata guna lahan untuk memaksimalkan fungsi tanah dalam pembangunan, dengan tujuan mengetahui perencanaan tata guna lahan untuk memaksimalkan fungsi tanah dalam pembangunan. Langsung ke pembahasan, di mana konsep pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat. Konsep pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat hanya sebagian kecil dari arah kebijakan dan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam konsep ini tercermin sifat komunalistik dalam pemikiran masyarakat adat. Masyarakat adat memanfaatkan tanah adat untuk kepentingan bersama, artinya masyarakat adat berusaha untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Konsepsi hukum adat yang bersifat komunalistik religius ini kemungkinan penguasaan bagian-bagian tanah bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Negara dan konsep kebijakan pemanfaatan tanah, di mana memiliki beberapa prinsip kebijakan pertahanan. Yang pertama, tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, kebijakan pertahanan didasarkan pada upaya konsisten untuk menjalankan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kebijakan pertanian diletakkan sebagai dasar bagi pelaksanaan program pembangunan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi yang difokuskan kepada ekonomi kerakyatan, pembangunan, stabilitas ekonomi nasional, dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, kebijakan pertahanan merupakan dasar dan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan sektoral yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak dengan pertahanan. Yang kelima, kebijakan pertanian dibangun atas dasar partisipasi seluruh kelompok masyarakat sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance dalam pengelolaan tanah. Dan yang terakhir, kebijakan pertahanan diarahkan kepada upaya menjalankan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan anggaran dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pasal 5 ayat 1. Yang selanjutnya adalah urgensi perencanaan tata guna lahan. Perencanaan tata guna lahan didukung oleh adanya evaluasi lahan. Evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Hasil evaluasi lahan digambarkan dalam bentuk peta sebagai dasar untuk perencanaan tata guna lahan yang rasional, sehingga tanah dapat digunakan secara optimal dan lestari. Urgensi perencanaan tata guna lahan dapat dilihat pada pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, jumlah lahan terbatas dan merupakan sumber daya yang hampir tak terbaharui, sedangkan manusia yang memerlukan tanah jumlahnya harus bertambah. Yang kedua, meningkatnya pembangunan dan taraf hidup masyarakat dapat meningkatnya persaingan penggunaan lahan sehingga sering terjadi konflik penggunaan lahan. Yang ketiga, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat menyebabkan kerusakan lahan. Yang keempat, konversi lahan pertanian dengan tanah subur termasuk sawah irigasi menjadi lahan non pertanian seperti wilayah industri, perumahan, dan lain-lain perlu ditata karena sulitnya mencari lahan pengganti yang lebih subur atau minimal sama di luar lahan pertanian yang telah ada. Yang kelima, banyak lahan hutan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kelestarian sumber daya air kemudian digarap menjadi lahan pertanian tanpa memperhatikan asas kesesuaian lahan sesuai dengan merusak tanahnya sendiri maupun lingkungan pada umumnya.
Yang keenam, pandangan bahwa semata-mata merupakan faktor produksi cenderung mengabaikan pemeliharaan kelestarian tanah. Kesimpulan dari makalah ini adalah dalam penggunaan tata guna lahan perlu diperhatikan 3 hal, yaitu konsep pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat, negara, dan konsep kebijakan pemanfaatan tanah dan urgensi perencanaan tata guna lahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.